Baik Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kelas Guru Inovatif Indonesia akan melaksanakan kelas virtual game edukasi untuk hari yang ketiga. Untuk hari yang pertama, kita sudah melaksanakan kelas virtual ini pada hari Sabtu. Kemudian pada hari yang kedua kita sudah laksanakan pada hari Senin. Kemudian pada hari Selasa ini kita akan laksanakan kelas virtual pada hari yang ketiga. Nah, sebelumnya sudah kita bahas baik pembuatan akun, kemudian beberapa game yang dapat kita buat untuk pembelajaran ataupun untuk ice breaking pada hari pertama dan hari kedua. Nah, pada hari ketiga kita akan nanti melanjutkan materi oleh Bapak Ibu narasumber, oleh Pak Kelik ya dan juga Bu Indri tentang Edukendi ataupun WordWall ya. Harapannya ketika nanti Bapak Ibu sudah mampu membuat game ini, Bapak Ibu bisa terapkan game ini ketika di kelas, ketika pembelajaran mungkin sedang jenuh, mungkin sedang ada butuh suatu hiburan, maka game-game ini bisa jadi salah satu alternatif sebagai penguatan atau sebagai variasi pembelajaran agar tidak bosan gitu ya, baik secara online maupun offline. Andres? Mungkin untuk agar tidak berlama-lama akan saya beri kesempatan yang pertama kepada Bu Indri untuk menyampaikan materi lanjutan tentang WordWall. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung bisa tulis di kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh Bu Indri. Silakan Bu Indri, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat kan untuk kegiatan pagi ini? Walaupun puasa, tapi harus tetap semangat untuk melanjutkan hari-hari dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oke, semangat Bu. Terima kasih Bu Pak Mujiati. Oh, mohon maaf ini Pak Mujiati atau Bu Mujiati ya, maaf ya. Oke, semangat ya semuanya. Kita lanjutkan kegiatan kita. Kita mereview sedikit tentang WordWall kemarin yang sudah kita buat di aplikasi di website. Selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk membuat aplikasi game WordWall ini, game quiz, game edukasi menggunakan WordWall ini, tapi dari mobile phone versi Android. Jadi bisa di-download juga di Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa membuat aplikasinya pakai mobile phone-nya. Tuh. Ya. Saya izin share screen ya. Oke. Nah, ya, ini kemarin kita sebenarnya sudah hampir menyelesaikan semua fitur utama yang ada di WordWall itu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat gamenya itu sendiri kan Bapak Ibu bisa create activity. Nah, di sini itu memang kalau versi free itu belum di-upgrade premium, kita hanya bisa membuat 5 resources gitu. Ini sudah dibuat 4, tinggal 1 resources. Tetapi triknya itu adalah ini trik aja sih ya Bapak Ibu yang sering saya lakukan, yang menghabiskan membuat kita tidak bisa lebih dari 5 itu kan kita memilih template yang ada di sini. Jadi misalnya kalau sudah pilih quizzes, pilih match up, pilih find the match, pilih group shot, pilih game show quiz, itu sudah membuat 5 resources. Tetapi kita juga bisa mengupdate atau mengedit. Jadi kalau saya sih ini trik aja. Soal-soal yang sudah kita buat itu nanti bisa diedit.
bisa diedit, nanti bisa diedit, terus soal tersebut juga bisa di switching template-nya. Tuh. Oke, ini contoh ya. Nah, ini contoh kita sudah membuat macam-macam bangun ruang. Soal macam-macam bangun ruang, ini juga bisa diganti dengan soal yang lain. Nah, begitu triknya. Kalau misalnya ingin kita terkendala dengan terbatas dengan 5 resources yang kita buat. Nah, itu Bapak Ibu bisa tinggal edit kontennya, lalu ganti soalnya. Lalu pilih down untuk mengakhiri. Oke, sebelum lanjut, Bapak Ibu sudah semua membuat akun di Wordwall? Apakah sudah berhasil? Bisa tulis di kolom komentar. Sudah berhasil atau ada yang belum membuat akun? Sudah berhasil, Bu Linda. Terima kasih. Oke. Muat akun apa itu? Ya, muat akun apa tuh ya? Untuk membuat akun Wordwall kemarin, itu kan Bapak Ibu tinggal memilih stick in jika sudah membuat akun. Jika belum sama sekali terdaftar akunnya, membuat akun di dalam Wordwall, Bapak Ibu tinggal pilih sign up. Sign up-nya sekali aja. Nanti kalau sudah buka, baru alhamdulillah sudah berhasil. Belum berhasil karena sinyal kurang stabil. Oh, ya. Memang ya, kendala kita kalau online ini adalah infrastruktur, jaringan, sinyal jaringan, gitu. Itu memang sangat kendala. Jadi kalau Pak Nadiem harusnya keliling ke Indonesia, Indonesia itu berpulau-pulau. Jadi bisa melihat ada daerah yang memang strategis, ada daerah yang di pelosok yang memang harus dikembangkan untuk infrastruktur jaringan internetnya. Oke, sudah. Dan yang lain sebagainya ya Bapak Ibu, alhamdulillah sebagian besar sudah, nanti pelan-pelan membuat loginnya. Oke. Sekali lagi saya ulang, di My Activity ini adalah semua aktivitas yang kita buat. Create Activity ini berfungsi untuk membuat aktivitas baru. Nah, karena kita belum menggunakan akun premium, jadi kita hanya dibatasi dengan 5 resources. 5 resources itu yang mana? Jika kita sudah memilih quiz, 1 resources, membuat match up, 2 resources, find the match, itu 3, group shots, itu 4, game show, itu 5. Itu resource itu terlihat dari interaktif ini. Kalau sudah memilih 5 dari sini, berarti sudah termasuk 5 resource tadi. Tetapi ya, ini triknya itu nanti Bapak Ibu bisa, kalau sudah membuat create activity dengan salah satu resources, terus nanti bisa diedit resources-nya. Bisa diedit di sini, ganti soalnya, update soalnya, itu juga bisa. Ini ya, contoh. Kita buka ini aja. Oh, bukan, jangan buka yang ini. Kita buka yang match up. Kita edit konten dulu. Nanti di sini ada tulisannya match up. Nah, nanti Bapak Ibu enaknya kalau di dalam Wordwall ini itu dia user interface-nya itu sangat gampang dipahami. Jadi pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi ini cepat menangkap, cepat bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hampir semua aktivitasnya di sini itu sama tampilannya. Walaupun kita menggunakan match up, walaupun kita menggunakan quiz, tapi tampilan halaman di depan ini itu hampir sama. Edit content, activity title, instruction, itu sama. Jadi ada kan namanya user experience, user design. Itu jadi pengalaman kita menggunakan itu tidak rumit gitu. Dalam segi tampilan, interaksi kita dengan ini tidak rumit karena dia hampir sama semuanya.
Ini di match up. Kalau match up itu biasanya nanti mencocokkan. Gitu. Ini ada gambar tabung. Definisinya tabung apa? Nah ini nanti bisa dipindahkan. Misalnya Bapak Ibu mau ini soal nomor 2, tinggal dipindahin. Ini tinggal dipindahin. Itu. Atau ternyata mau diduplikat juga boleh. Tinggal diklik duplikat di sini. Oke. Ini activity title-nya, ini instruction-nya, dia opsional, bisa diisi, bisa tidak, gitu. Terus ada di sini untuk tanda apa namanya, untuk memindahkan, misalnya mengganti soalnya, memindahkan urutan soal. Di sini ada untuk menduplikat, set duplikat seperti ini, dan ada bak sampah seperti tampilan bak sampah ya. Ini untuk menghapus. Jadi tidak rumit sama sekali. Kalau untuk match up itu dia maksimal 30. Nah, kalau untuk yang quiz multiple choice tadi itu dia maksimal 100 soal. Jadi bisa kita buat lebih banyak. Setelah itu baru pilih down. Ini langkah untuk membuat aktivitas. Nah, setelah itu oke, ini aktivitas menggunakan match up. Nah, nanti Bapak Ibu itu juga bisa memilih template, bisa memilih template untuk temanya. Gitu. Misalnya tampilan match up-nya seperti ini. Ini kan kita play. Sudah misalnya Bapak Ibu terapkan ini mau ganti dengan bentuk yang lain juga bisa. Misalnya menggunakan whiteboard itu bisa. Nanti seperti ini. Jadi ada banyak pilihan template yang disediakan. Kalau match up itu kan karena mencocokkan, nanti dia seperti ini. Tabung, tinggal ditarik lingkaran, seperti itu ya. Oke. Prisma. Nah, seperti ini. Ini untuk match up. Tetapi, saya ulang lagi, lebihnya kalau di dalam Wordwall ini, kita bisa switching template. Nah, ini kan Bapak Ibu tadi sudah pakai match up nih, pertama. Sudah pakai match up. Nah, sedangkan sekarang saya ingin ganti. Saya ingin ganti soalnya tetap soal ini, tetapi dengan template yang berbeda. Itu bisa. Contoh, ini adalah match up. Tapi kalau template ini ya Bapak Ibu nanti pada saat memilih template itu tolong dicoba. Karena ada beberapa template yang mungkin tidak sesuai dengan soal kita. Tapi kita coba ya, kita contohkan. Ini adalah match up. Soalnya sudah seperti ini. Sekarang saya pengen ganti template-nya menggunakan template yang lain. Gitu. Switching template di sini, misalnya kita ganti dengan find the match. Ini tinggal diklik. Oke, kita play ya. Kita coba kalau find the match itu seperti apa sih template-nya. Kita start. Nah, seperti ini. Oke, go. Kerucut yang mana? Tinggal diklik aja. Terus, ini jawabannya benar. Kalau di find the match ini ada 3, kita bisa memberikan alive. Nanti Bapak Ibu bisa melihat option, di sini ada timer, ada alive. Jadi memungkinkan kita memberikan waktu nyawa ya, biasanya kalau live itu, kalau di game-game itu live-nya untuk siswa kita atau siapa yang audiens kita, nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Setelah mengedit option ini, tinggal pilih apply. Gitu ya. Ini untuk yang wrong, misalnya salah, dia akan lanjut. Salah tadi nyawanya berkurang. Kesempatan menjawabnya itu berkurang. Nah, kita kan memberikan kesempatan menjawab selama 3 kali, ini kan? Gitu. Jadi bisa disetting di sini. Oke. Prisma yang mana? Salah lagi dia menjawab. Nanti akan berkurang lagi di sini. Tuh. Lingkaran, set. Akan benar. Nah, ini kalau yang find the match ya, seperti ini. Terus, misalnya kita mau ganti juga menggunakan template quiz. Ini template quiz. Nah, tinggal klik aja di sini template-nya. Baru pilih start.
Di dalam masing-masing template ini itu ada tema yang bisa diganti, ada juga option. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mengganti optionnya sesuai kebutuhan, dan juga ada leaderboardnya. Leaderboard ini saya ulang lagi kemarin untuk melihat rankingan siapa yang sudah melakukan jawaban. Oke, saya sudah siapkan soal ya Bapak Ibu, nanti di akhir ini kita akan coba lagi untuk menjawab soal. Ini hanya untuk melihat Bapak Ibu selama 2 hari ini sejauh mana nih pemahamannya. Ini kita coba yang kuis ya. Ini misalnya kalau pakai kuis. Oke, nah tabung yang mana? Kuis ini identik dengan multiple choice. Kubus, ini, next, seperti ini. Misalnya saya salah menjawab ya. Ini untuk yang kuis. Nanti setelah menjawab, di sini ada waktu yang berjalan. Next untuk melanjutkannya. Ini untuk yang template quiz. Nah, tadi sudah satu soal sudah bisa pakai 3 template. Nah, memungkinkan untuk 3 template tadi, tapi masih bisa juga kita menggunakan template yang lain. Misalnya kita pakai game show quiz. Nah, soalnya sama, tapi template-nya pakai game show quiz juga bisa. Tinggal Bapak Ibu klik aja di sebelah ini, nanti tinggal lihat option-nya, bisa diedit gitu. Oke, sama leaderboard-nya. Tinggal di start. Ini kita masih versi kita sebagai guru ya, sebagai pembuat. Masih kita coba. Ini untuk game show quiz. Tampilannya seperti ini. Tabung yang mana? Itu. Correct answer. Bisa di skip. Get ready 2. Oke, ini kubus yang mana? Misalnya kalau jawab ini. Salah. Seperti itu ya. Nanti ini yang untuk game show quiz. Nah, coba lagi. Kita bisa memberikan liveliness. 50-50, skor, extra time, itu juga bisa. Extra time misalnya, berarti kita memberikan extra time untuk berpikir misalnya. Tuh, karena ada timer kan. Itu ya, ini untuk yang game show quiz. Selanjutnya ada juga maze case. Nah, ini kita pilih maze case. Tinggal klik aja, kita coba kalau yang maze case. Ini masih dengan satu soal yang sama, cuman kita mencoba untuk mencoba dengan template-template yang berbeda. Karena ada beberapa template yang bisa digunakan, yang cocok dengan soal itu tersebut, ada juga yang tidak. Ini sudah berapa template tadi, sudah memungkinkan bisa digunakan. Start. Kalau maze case tadi ini seperti gamenya Pac-Man, balok. Nanti bisa pakai mouse digerakkannya atau bisa pakai di keyboard ke atas bawah. Misalnya baloknya ada di atas. Awas. Jebakan, widih, ada jebakan di atas. Ya, jangan sampai kena atas lagi. Nah. Gitu ya. Ini kalau yang pakai maze quiz. Next, soal kedua. Lagi. Kita punya ada 3 alive. Ini kita bisa setting juga di dalam option. Bapak Ibu bisa men-setting berapa lives yang bisa, kesempatan yang bisa diberikan. Ada juga tingkat difficulty-nya, tingkat kesulitannya seperti apa, nanti juga bisa di-setting. Tadi apa ya? Tadi 5 segitiga. Mana 5 ya? Ini saya pakai keyboard ya. Oh, ini saya pakai keyboard. Misalnya jawab ini, set. Nanti salah berarti ada kesempatan untuk memilih. Nah, ini yang untuk maze case, gitu ya. Nah, untuk melihat template yang lain nanti bisa pilih show all, gitu. Tadi kita sudah sampai maze case, yang belum kita coba itu misalnya airplane, ini pesawat.
Coba airplane. Nah, di sini nanti ada lives-nya, ada speed-nya, bisa ditambahkan speed-nya. Terus start. Kalau airplane ini dia akan terbang seperti ini, akan muncul tampilan-tampilan soalnya balok, nanti akan muncul tawaran-tawaran seperti ini. Oke, sambil nyari balok yang mana, nanti ini bisa pakai mouse atau bisa juga nanti dia akan ke sini, baru benar. Nah, itu cara menjawab untuk yang airplane. Dia akan tetap terbang seperti ini, kita bisa pakai keyboard, bawah, salah. Berarti ini juga memungkinkan untuk ada alive-nya. Gitu ya. Ini untuk yang airplane. Kita coba lagi yang lain karena ada 11 tawaran template yang bisa kita gunakan. Tadi sudah sampai airplane, yang belum apa ya? Pandemes kayaknya udah. Coba kita coba flip tails. Oke, ini yang untuk flip tails. Kita start. Ingat ya Bapak Ibu, nanti bisa ganti soal, ganti tema. Ini sepertinya balok. Ini sepertinya tidak memungkinkan untuk di soal ini. Oke, kita coba yang lain lagi. Tadi game show matching pairs. Matching pairs sudah nggak ya tadi? Coba. Random matching pairs kita coba ya. Matching pairs. Start. Ini juga saya rasa tidak memungkinkan untuk berada di soal ini. Karena ada yang template yang memungkinkan, ada template yang tidak memungkinkan untuk digunakan di soal tersebut. Open the box. Yang open the box. Oke, nah ini juga menarik. Ini cocok untuk di soal ini. Ini open the box. Misalnya dibuka nomor 1. Kerucut yang mana? Misalnya ini, jawabannya benar. Nanti dibuka box yang lain. Box nomor 2. Balok yang mana? Buka lagi. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini kelebihan fitur yang ada di WordWall. Setiap aplikasi itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tentu ada fitur yang di aplikasi ini yang menarik, di aplikasi yang lain ada pasti kelebihan-kelebihannya. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada di WordWall. Jadi, Bapak Ibu tadi satu soal aja sudah bisa pakai beberapa template ya untuk diterapkan. Nah, soal yang sudah Bapak Ibu buat ini nanti bisa di-share. Nah, bisa di-share. Ada 2 opsi, order teachers dan my student. Kita berhak untuk membuat dia private atau public. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat soal ini, di community itu kan nanti bisa di-searching. Seperti kemarin kita mencari contoh-contoh soal, itu bisa di-searching. Dia bisa men-searching menemukan soal kita. Tetapi tergantung kita mau membuat dia public atau bisa make private. Kalau Bapak Ibu tidak ingin men-share soal ini, kalau Bapak Ibu tidak ingin men-share soal ini, Bapak Ibu bisa jadikan make perfect, make private. Make perfect itu kan buat sempurna ya. Maaf. Oke. Other teachers, nanti kalau tidak ingin di-share, tidak ingin di-public, klik aja make private. Nah, nanti resultnya is now private. Jadi walaupun ada yang searching menemukan macam-macam bangun ruang, tidak bisa diedit. Tetapi kalau ingin di-public, nanti tinggal klik aja make public. Gitu. Publish. Jadi nanti bisa ditemukan ini, soal ini, dan bisa diedit juga. Untuk set assessment ke siswa atau ke student, ke audiens kita, tinggal pilih my student. Oke. Oke, tinggal pilih ke seperti ini, share.
lalu pilih set assessment. Nah, tinggal pilih set assessment, lalu result title-nya bisa diganti. Bapak Ibu bisa ganti result title-nya, misalnya soal macam-macam bangun ruang tes ketiga, misalnya gitu ya. Silahkan ya, kalau result title-nya ini bisa diganti dengan apapun. Bapak Ibu silahkan menggunakan set assessment. Nah, ini misalnya, ini bisa diedit, diganti dengan tulisan, ya terserah Bapak Ibu yang diinginkan. Registration, enter the name, of course. Ini nanti kalau pas sebelum menggunakan harus enter name, dia terlihat namanya siapa. Deadline-nya bisa tidak diisi, bisa diisi, silahkan. Nanti end of game-nya apakah menunjukkan short answer, leaderboard, memberikan waktu untuk memainkan ulang, itu silahkan. Kalau dicentang berarti enable. Kalau tidak dicentang berarti disable. Artinya kalau Bapak Ibu centang berarti kemungkinan akan start again untuk soalnya, bisa melakukan ulang lagi. Kalau enggak, ya kalau enggak dicentang itu enggak bisa, ya. Lalu pilih start. Nah, ini nanti yang di-share kepada siswa kita. Seperti itu. Ini sekilas untuk yang secara umum membuat what wall menggunakan website. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada juga what wall ini bisa ditemukan di Play Store. Bapak Ibu juga bisa membuat soal kuis menggunakan mobile phone. Ini ya, coba saya konekkan ke HP saya. Oke, sebentar. Saya setting dulu. Jadi nanti Bapak Ibu yang menggunakan mobile phone Android itu nanti bisa apa namanya? Oke. Nah, ini ya. Terlihat share screen saya Bapak Ibu? Layar handphone saya? Terlihat ya. Nah, ini adalah HP saya. Saya menggunakan Android. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat what wall ini juga menggunakan HP. Nah, kalau malas buka laptop, pakai HP juga bisa. Bapak Ibu tinggal pilih Play Store. Buka di Play Store-nya, set. Pastikan kalau Android itu pasti ada Play Store-nya. Nah, ini adalah Play Store kita. Nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan what wall di atas. Tulisannya sudah buka karena saya sudah install. Kalau Bapak Ibu yang belum menginstal, nanti tulisannya install gitu. Kekurangannya di sini itu satu, karena versi mobile nanti akan menyesuaikan dengan tampilan gadget kita. Yang kedua juga dia berisi iklan. Kadang-kadang ada iklan-iklan yang terlihat, gitu ya. Jadi saya sudah install. Bapak Ibu nanti dicoba buka handphonenya, terus buka Play Store, lalu pilih what wall. Nah, setelah itu baru install. Karena saya tulisannya buka, ini tandanya saya sudah menginstal. Oke, saya buka aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, ini saya sudah login menggunakan akun saya. Untuk masuk ke dalam what wall ini, silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun email ataupun username yang sudah didaftarkan di akun what wall website. Jadi akun what wall yang dibuka di website, username sama passwordnya itu bisa digunakan di sini. Gitu. Jika Bapak Ibu di dalam website itu mendaftar what wall menggunakan email Google, langsung ke Google, itu kemungkinan tidak bisa langsung dibuka. Tetapi kalau login memasukkan email dan username dan password, bisa juga digunakan di sini. Karena kalau di HP itu tidak bisa kita sign up with Google. Dia tidak memungkinkan untuk sign up with Google karena masalah security. Takutnya nanti ada masalah dengan keamanan di data kita, jadi tidak memungkinkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang sign up menggunakan Google itu
tidak bisa di website. Tetapi Bapak Ibu yang sign up dengan memasukkan email Google, terus masukkan username, password, itu baru bisa. Gitu, ya. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam email Whatwall saya yang versi mobile. Jadi dia hampir 100% itu sama dengan versi yang ada di website. Nah, kita di sini, tapi cuman kalau di versi mobile, dimanapun aplikasi yang versi mobile itu nanti user interface-nya itu nanti akan menyesuaikan antar muka programnya, akan menyesuaikan dengan device yang kita gunakan, gitu ya. Oke, di sini ada logout. Saya logout dulu ya, biar saya login. Nah, tampilannya sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini ya, saya sign up to start reading. Nah, ini sign up. Di sini ada sign in with Google dan juga ada email address. Nah, kalau kita klik sign in with Google, ini dia nggak bisa, dia akan error. Karena Google cannot sign in safely inside the aplikasi, tidak bisa sign in dengan aman gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di website-nya sign in with Google, kalau di sini tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu, kalau di sini itu Bapak Ibu nanti login-nya menggunakan login yang seperti biasa. Ini masukkan email address, password dan lain sebagainya. Ini untuk sign up. Tapi kalau sudah punya akun, ya tinggal login Bapak Ibu di sini, lalu pilih login. Masukkan. Nah, ini kan kalau mendaftar lewat Google ini nggak bisa, tapi kalau username dan email username dan password ini bisa. Saya masukkan aja username saya. Karena saya punya 2 akun ya Bapak Ibu, satu yang memang langsung saya sign up with Google, satunya ini saya memang buat sendiri menggunakan login seperti ini. Baru login. Jadi apapun yang sudah kita buat itu juga tersimpan. Jadi kita buat di website 3 aktivitas, di mobile juga sama. Tergantung kita login menggunakan akun yang sama gitu ya. Ini ada create activity tuh. Jadi sama seperti kita membuat yang ada di laptop, yang ada di website, yang ada di website. Nah, kita bisa tinggal memilih menggunakan apa. Terus my activity berisi tentang aktivitas yang sudah kita buat. Nah, tapi sekali lagi saya ulangi, kalau di website itu agak sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di mobile. Itu memang standarnya, karena biasanya aplikasi-aplikasi itu user face antar mukanya, tampilan antar mukanya itu akan menyesuaikan dengan device-device yang kita gunakan. Kalau versi website tampilannya seperti ini, kalau versi gadget tampilannya seperti ini, kalau versi tablet tampilannya seperti tablet. Jadi si pembuat aplikasi itu akan menyesuaikan gitu dengan device-device yang kita gunakan. Nah, ini adalah aktivitas yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu juga bisa edit konten di sini. Tuh. Nah, nanti ini edit konten, ini soalnya. Terus tetap bisa Bapak Ibu add item, nanti nyari gambar juga bisa. Misalnya saya mau cari gambar burung. Nah, itu set sama. Jadi hampir sama sekali dengan 100% ini sama. Ini saya salah satu menyukai dengan Whatwall ini. Jadi tampilannya itu persis sekali sama dan user interface atau antar muka programnya itu tidak rumit. Jadi kita ya sebagai pengguna itu memiliki kemudahan untuk mempelajari aplikasi ini. Nah, setelah itu done. Oke. Iklan yang saya maksud itu Bapak Ibu yang di bawah-bawah sini, itu kekurangannya. Tinggal dicentang, bisa dihapus. Stop iklan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah soal yang sudah kita buat. Memungkinkan untuk diganti tema, untuk pilih option, untuk leaderboard. Nah, ini memungkinkan juga. Ada switching template-nya juga memungkinkan kita switching template. Jadi,
tercover semuanya. Cuman bedanya dia hanya di versi mobile, jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau tadi switching template-nya ada di sebelah kanan, kalau sekarang ada di bawah. Gitu ya. Nah, untuk share juga sama. Tuh ada share make ke public dan set assessment. Jadi ini alternatif ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau nggak sempat buka laptop, pakai HP aja bisa untuk buat soalnya. Gitu. Jadi ini alternatif aja bagi Bapak Ibu kalau misalnya kendala menggunakan laptop, notebook itu bisa dibuka menggunakan versi mobile. Kadang-kadang kalau laptop itu kan mungkin kita kendala sinyal gitu atau harus connect internet perangkat laptop kita. Nah, tapi kalau mobile phone kan biasanya langsung udah ada sinyal HP, paket data, itu jadi langsung bisa dibuat juga untuk soalnya. Bisa dibuat, bisa diedit, semua fasilitasnya bisa digunakan. Create activity, my resource, community, itu juga semua sudah ada di sini. Jadi ini salah satu kelebihan yang ada di WordWall. Ya kalau kekurangan kadang-kadang memang muncul iklan di bawah-bawah sini. Ini adalah kekurangannya. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti silahkan dicoba, download aja di Play Store gitu. Download di Play Store. Cara download di Play Store, nanti bisa Bapak Ibu untuk gunakan. Ada pertanyaan, kalau di iPhone ada nggak ya? Nah, saya ini pengguna Android, Bu. Jadi mungkin coba di iPhone-nya dicari, siapa tahu mungkin ada WordWall ini di sana dan bisa digunakan. Bu, tolong diulang cara nge-share link ke WA. Oke, sebentar. Saya ulang cara untuk nge-share link. Nah, karena ini ada soal yang sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu akan mencoba untuk menjawab soal tersebut. Nah, ini ya kalau untuk menggunakan versi mobile-nya. Jadi saya rasa nggak rumit. Saya tidak rumit dan juga gampang untuk digunakan. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke kembali ke website. Ya, sambilan nanti kita akan diskusi tanya jawab. Nah, ini sudah saya siapkan soal. Nah, ini salah satu untuk menjawab, Bu, bagaimana tolong cara nge-share link ke WA. Gitu. Nah, ini kita coba ya. Ada make activity, di sini ada game edukasi, saya sudah coba buat. Nah, Bapak Ibu tolong untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk nge-share itu nanti bisa pilih share yang ada di sini. Share lalu set assessment. Nah, di sini ada enter name, oke. Start again, leaderboard biar kelihatan. Terus deadline-nya, misalnya deadline-nya itu adalah jam 12 di tanggal 20 ini. Itu, dan pilih start. Share screen-nya, Bu. Oh, astaga, mohon maaf, kelupaan. Oke. Nah, maaf ya, lupa. Nah, saya kembali ke website ya, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan website. Tadi sudah sekilas tampilan di mobile-nya, itu sangat sangat sederhana sekali dan gampang dibuat gitu. Sepertinya si pembuat aplikasi WordWall ini itu sangat memahami sekali terkait dengan antarmuka yang memang sangat user friendly, bisa digunakan oleh banyak orang. Itu sangat sederhana sekali gitu. Nah, ini adalah contoh game yang sudah saya buat. Untuk menge-share itu Bapak Ibu tinggal pilih share yang ada di sini, lalu pilih set assessment jika ingin dibagi ke my student, ke student kita atau ke audiens kita, siapapun yang akan menggunakan ini. Nah, ini ada result 4, saya ganti aja pakai result 1 karena ini baru pertama kali di-share. Enter name. Pada saat baru pertama kali membuka soal itu nanti audiensnya akan meng-enter name studentnya. End of the game apa yang bisa dilihat leaderboard,
start again, misalnya kita nonaktifkan, lalu nanti deadline-nya bisa diisi, bisa tidak. Misalnya kita tidak isi deadline ya, baru pilih start. Nah, yang di-share itu adalah ini. Links ini yang akan di-share. Jadi silahkan di-copy link ini, gitu, di-copy, nanti tinggal dibagikan. Contoh ya, saya membagikan ke Bapak Ibu semuanya. Silahkan. Bapak Ibu coba silahkan dikerjakan. Contoh soal game edukasi ini. Gitu. Nah, link ini itu nanti tinggal bisa di-share ke WA, bisa di-share mungkin melalui Telegram, itu siapapun nanti yang ingin di-share, silahkan di-share linknya itu menggunakan platform-platform yang Bapak Ibu bisa gunakan. Tadi kan bisa pakai ke Classroom bisa gitu. Melalui chat ini langsung copy paste juga bisa gitu. Jadi tinggal di copy paste untuk linknya. Oke, Bapak Ibu dicoba ya soalnya. Ini karena soalnya memang mengandung beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan kita 3 hari ini. Gitu. Nanti di Meresot kita akan lihat, oke, siapa yang akan sudah mengerjakan dan siapa yang paling cepat. Nah, ini sudah ada 5 orang. Waduh, Pak Ahmadi Munandi sudah the first. Oh, ini bukan ya? Ini bukan. Sorry salah. Oh, ini dia. Oke, Bapak Ibu silahkan dicoba ya. Ini masih baru 0, belum ada yang mencoba. Gitu. Nanti di result ini kita akan lihat hasilnya. Oke, sudah saya share di chat ya Bapak Ibu, silahkan diklik dan dicoba kuisnya. Oke, belum ada yang mencoba. Terlihat masih 0 studentnya. Oke, sambil mencoba soal, sudah coba tapi muter terus. Oh iya, mungkin terkendala sinyal ya. Oke, nggak apa-apa selalu. Oke, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan bisa raise hand atau tulis di chat. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang dibingungkan di dalam wall ini. Masih ada kesempatan kita untuk melakukan diskusi. Oke. Ya. Ya nggak apa-apa. Sambil dicoba aja. Ini nanti bisa dicoba. Apa namanya nanti bisa saya share hasilnya itu melalui grup WA. Tapi nanti penekanannya di sini adalah link yang sudah di-share tadi, link soal set assessment yang sudah di-share tadi, nanti hasilnya bisa dilihat di My Result. Masih muter ya, kalau saya akses sih bisa, tapi mungkin di tempatnya Bapak Ibu masih jaringannya masih apa namanya? Sudah. Sudah ada yang menjawab. Nah, sudah ada 6 student, sudah ada 16 yang sudah menjawab. Ini Pak Rosadi, the first, 1 menit 40 detik. Pak Kuatman, Pak Amal Kamalia, wah luar biasa ya. Nah, ini
ini adalah hasil result dari game-game yang kita bagikan. Tuh, aktivitas My Activity itu berisi tentang semua aktivitas game yang sudah kita buat. Create Activity itu untuk membuat game dengan memilih template-nya. My Result itu adalah berisi dengan hasil dari game yang sudah dibuat. Nah, seperti itu ya. Nanti di sini ada summary-nya, ada leaderboard-nya, result by question, result by student. Bapak Ibu yang membutuhkan hasil ini untuk evaluasi, gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan untuk evaluasi, bisa di-download. Nanti tinggal pilih more yang di atas sini. Ada more, ada export to file, gitu. Jadi export to file, lalu pilih Excel. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mendownload hasil dari kuis yang sudah diberikan kepada studentnya gitu. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang menggunakan ini sebagai bahan evaluasi. Gitu kan? Ada yang bikin tugas, ada pretest gitu, ada untuk UTS, mungkin ya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan metode-metode pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Tuh, ini salah satu contohnya. Nanti resultnya ini bisa di-download hasilnya dalam bentuk CSV atau Excel gitu. Nanti terlihat Bapak Ibu di Excel-nya itu terlihat question, answer dan correct, result by student dan result by question. Gitu. Jadi akan terlihat. Oke, coba kita lihat siapa yang ranks pertama. Oke. Nah, ini ada 17 orang. Ini Pak Rosadi, tetap ya. Pak Rosadi yang first, second-nya Pak Kuatman, yang ketiga Pak Akmal Akmalia. Nah, itu nanti walaupun sudah bisa menjawab semua, ini Pak Rosadi dan Pak Kuatman ini sama-sama menjawab 8, tetapi bisa dilihat dari time-nya, waktunya, siapa yang tercepat. Itu skornya sama, tapi bisa dilihat pembedanya itu adalah timing-nya. Siapa yang tercepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Gitu. Nah, mungkin itu sekilas mereview ulang tentang WordWall. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini mencoba. Kalau aplikasi itu tagline-nya tidak dicoba tidak mahir gitu. Jadi harus mencoba biar mahir gitu ya. Kalau kita kan misalnya tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau aplikasi tidak dicoba ya tidak akan mahir gitu. Semoga Bapak Ibu setelah ini mencoba otak-atik nanti bisa, dan harapannya bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita terutama dalam PJJ ini, pembelajaran online ini yang kita tidak tahu siswa kita apakah paham, senang atau tidak dengan materi kita. Mungkin ini salah satu metode agar mereka bisa lebih tertarik gitu, lebih semangat dengan pembelajaran gitu ya. Masih ada waktu ya Pak Randi ya. Kita bisa tanya jawab Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Bisa raise hand atau bisa Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Oke, Pak Bu Amal Akmalia. Iya. Iya, Ibu. Bu. Iya, ada pertanyaan? Ini apa? Yang untuk WordWall itu waktu pertemuan pertama itu kalau tidak salah Ibu pernah bilang kalau WordWall yang tidak berbayar atau yang free seperti ini tuh hanya maksimal digunakan berapa ya, 5 ya. Nah, itu caranya supaya kita bisa apa ya? Kan ada triknya tuh bilangnya. Nah, itu caranya tuh bagaimana Bu triknya supaya kita bisa lebih banyak dari 5 gitu, bisa lebih lah seperti itu. Iya Bu,
Kalau lebih dari 5 itu memang tidak akan maksimal hanya 5 resources yang kita bisa buat. Tapi trik yang saya gunakan itu adalah 5 resources itu bisa diedit, Bu, maksud saya. Jadi seperti ini ya. Kita misalnya sudah membuat soal. Nah, ini adalah aktivitas. Nah, create activity. Nah, di sini itu kan ada, saya sudah menggunakan 4 dari 5 resources. Jika saya memilih satu lagi, misalnya saya memilih game show quiz, itu, done. Nah, berarti, oh ini harus diberikan soal ya. Ini coba aja deh ya. Oh, harus membuat paling tidak 5 pertanyaan. Maksud saya begini, Bu. Di create activity ini kan terlihat you have used 4 of your 5 resource. Berarti kita akan diberikan izin menggunakan 5 resource yang ada di sini, memilihnya. Cara untuk triknya itu adalah di dalam my activity itu kita bisa mengedit soal-soal yang ada di sini, gitu. Jadi misalnya soal biologi ini nanti bisa diedit konten. Ini trik saya pribadi sebenarnya. Jadi soal ini bisa saya tambahkan, bisa saya hapus, atau bisa saya edit gitu. Jadi agar nanti bisa lagi digunakan soal-soal ini. Nah, karena kalau di dalam Wordwall ini walaupun kita dibatasi 5 aktivitas, tetapi kita tidak dibatasi untuk men-switching template gitu. Ini misalnya Don. Ini kan soalnya menggunakan quiz gitu. Tetapi soal quiz ini kita bisa ganti template-nya, bisa menggunakan yang ada di sini. Gitu. Jadi walaupun dibatasi 5 resource tadi, tapi kita diberikan bisa memungkinkan untuk mengganti dengan template yang lain yang sesuai. Nah, berarti itu, hilang ya Bu yang settingan sebelumnya ya Bu ya? Iya, konsekuensinya dia akan hilang soalnya. Karena kan ada kita melakukan editing, menambah, mengurangi, atau menghapus. Ya. Gitu. Berarti link yang sebelumnya juga sudah ibaratnya udah kedaluarsa ya, Bu? Linknya, iya, udah kedaluarsa. Oh, artinya iya. Kan dia akan diganti dengan link yang baru, dengan akan soal yang baru. Iya, ya, Bu. Udah, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada ingin bertanya kepada Bu Indri, silakan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kalau di Wordwall ini, itu ada versi website dan juga versi mobile. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store. Mohon maaf kalau di iOS itu saya kurang paham, karena saya pengguna Android. Itu nanti di-download, silahkan nanti login menggunakan akun email dan username dan password yang sudah didaftarkan di website. Jika tidak memiliki akun sebelumnya di website, bisa langsung sign up melalui mobile phone juga bisa. Gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau ini ada pertanyaan ya Pak Randy, saya baca. Ya, silakan. Kalau mengerjakan latihan itu kadang bingung untuk mencari bagian mana yang harus digunakan. Jadi waktunya lama. Nah, mungkin ini perlunya kita memahami jenis dari template-nya. Ini saya share screen ulang lagi. Oke. Saya ganti bahasanya menggunakan bahasa Melayu biar mudah dipahami. Oke, nah. Setiap soal itu kan memiliki ciri-cirinya sendiri. Nah, misalnya cipta activity. Nah, di sini kan ada jenis template soalnya dan juga cara pengerjaannya. Kuis, nah satu ciri soalan pelbagi pilihan, ketik jawaban yang betul untuk meneruskan. Misalnya kalau yang padankan, seret dan lepaskan setiap kata kunci di sebelah definisinya. Nah, maksudnya Bapak Ibu, pada saat kita membuat soal gitu,
kita membuat soal, tentunya kita sudah tahu dulu jenis template yang akan kita gunakan. Nah, ini nanti kalau pertama kali kita menggunakan soal ini, tentunya kan akan bingung. Nah, apalagi siswa kita berikan link tanpa tahu bagaimana dia cara mengerjakan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu nanti pada saat sebelum menge-share link, sebaiknya itu mungkin dijelaskan dulu kepada siswa. Nanti ada soal diberikan, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, misalnya seperti match up atau padankan ini, seret dan lepaskan setiap kata kunci. Berarti kan gambarnya diseret ke dalam kata kuncinya, atau tulisannya diseret kepada gambarnya. Tentu Bapak Ibu men-setting di dalam soalnya. Jadi itu mungkin yang diperlukan panduan tata cara dalam mengerjakannya. Jadi dijelaskan dulu cara untuk mengerjakan soal ini agar pada saat awal itu tidak ada kebingungan. Nah, itu mungkin saran ya dari saya pada saat kita menerapkan game quiz ini, terutama kalau dia baru gitu. Gitu ya. Nah, mungkin ini ada satu lagi Bu Serpi, si Hombeng, silakan Bu Serpi kalau ingin bertanya sebentar. Silakan Bu Serpi. Suaranya sebentar, suaranya belum itu Bu, belum connect audio. Jadi nggak masuk suaranya. Belum join audio Bu Serpi. Mungkin bisa diklik dulu. Oke, sepertinya masih gangguan suara. Baik Bapak Ibu, jika ingin bertanya kepada Bu Indri, nanti bisa tulis di kolom chat di sini, atau nanti bisa dicoba dulu yang dipraktekkan hari ini. Nanti bisa Bapak Ibu bertanya lagi di grup WA ya. Di grup WA nanti bisa dipraktekkan. Kemudian jika ada kesulitan bisa tanya ke Bu Indri. Mungkin itu aja Bu Indri, saya rasa cukup untuk Bu Indri. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri atas pemaparan materinya. Ya, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Kelik untuk menyampaikan materi lanjutan mengenai Educandy. Ya, silakan Pak Kelik. Baik, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar Pak Randy? Ya, sudah Pak. Cukup ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tentu yang saya hormati Pak Randy dari Guru Inovatif dan juga narasumber, Ibu narasumber Bu Indri. Terima kasih banyak Pak Randy kesempatannya. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Tentu ini pertemuan secara live yang ketiga, jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu lebih banyak untuk sedikit bertanya dan diskusi tentang yang sudah dicoba. Nah, saya akan coba kembali memaparkan tentang Educandy Bapak Ibu. Setelah tadi Bapak Ibu sudah menyimak tentang word wall, seru sekali. Saya juga mencoba tadi untuk mengikuti tesnya, dan ada sedikit perbedaan yang ketika mendengar word wall dengan Educandy itu adalah salah satunya adalah targetnya. Targetnya tentu berbeda. Kalau word wall itu bisa untuk evaluasi, tapi kalau Educandy benar-benar untuk permainan. Jadi istilahnya untuk ice breaking, yang dimana di situ tidak ada istilahnya rekapannya. Nah, makanya game edukasi itu ada banyak sekali yang bisa kita gunakan, baik yang premium ataupun yang free Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu sudah menggunakan yang seperti Quizzes, Kahoot, nah ini kali ini pada pelatihan kali ini ada yang namanya word wall ataupun game dari Educandy di sini. Nah, ini pertemuan yang ketiga Bapak Ibu. Apa saja yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu sekalian? Tentu saya lihat di sini sudah 100-an partisipan yang bergabung, dan nanti kita akan coba-coba dan diskusi juga. Nah, agenda kali ini Bapak Ibu ada yang pertama adalah Educandy di Android. Nah, bagaimana ketika Educandy ini dibuka tidak di PC atau laptop? Bagaimana kalau di Android? Nah, yang kedua permainan dengan Educandy tentunya. Nah, yang ketiga itu adalah bagian yang terakhir setelah word, kata, matching, permainan mencocokkan, dan ada yang namanya quiz question Educandy. Dan tips share nanti kepada siswa bagaimana, dan bagaimana share kepada siswa, share game Educandy kepada siswa. Itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Educandy di Android, Bapak Ibu. Educandy di Android. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
Di sini saya sudah siapkan tampilan untuk di Android, Bapak Ibu, berarti untuk mendownload atau mendapatkan Educandy di Android, itu Bapak Ibu cari di Play Store seperti ini, dan kita akan cari di sini adalah Educandy. Nah, sudah ada di situ juga di Play Store itu ada yang namanya Educandy. Terus kita pilih install, Bapak Ibu. Nah, saya akan menginstal, di sini akan menginstal Educandy, kita tunggu sebentar, terus kita lihat bagaimana tampilan Educandy di Android. Apakah di situ bisa untuk membuat soal atau hanya bisa untuk mengerjakan? Kita coba buka, Bapak Ibu. Kita play. Nah, di sini di Educandy, ternyata setelah kita buka, Educandy yang ada di Android itu tampilannya adalah Educandy yang memberikan, istilahnya memberikan kolom, di situ diisi kode, Bapak Ibu sekalian. Share screen-nya masih PowerPoint, Pak. Oh, masih PowerPoint ya, Pak? Iya. Coba, saya akan ulang ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah muncul ya, Pak tadi ya? Iya, sudah, Pak. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu cari di Play Store di sini, coba nanti cari di Play Store, cari saja kata kuncinya adalah Educandy, Bapak Ibu. Nah, Educandy di sini Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi, kita buka di Play. Setelah mendapatkan aktivitas di Educandy itu hanya kolomnya adalah kolom memasukkan kode. Berarti aplikasi Educandy yang ada di Android itu adalah hanya untuk siswa, bukan untuk guru. Jadi untuk yang bermain, bukan untuk gurunya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari di sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa memasukkan kode-kodenya. Nah, kode-kodenya dapatnya dari mana? Nah, kita akan kembali lihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Educandy di Android bisa di-download, bisa. Untuk siapa? Kalau kita lihat tadi aplikasi di Android itu bisa di-download di laman Play Store tentunya. Diperuntukkan untuk peserta didik. Hanya digunakan untuk bermain dan masuknya menggunakan kode. Kodenya kode yang mana? Kita nanti akan cek ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat Educandy itu untuk game, yang di Android itu hanya untuk siswa. Kalau Bapak Ibu untuk membuat soal dan yang lain itu ada di istilahnya ada di PC atau laptop. Salah satu hal yang saya paling suka dengan Educandy itu adalah warnanya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek sebenarnya warna-warna dari Educandy ini sangat menarik dan permainannya simpel. Kalau menurut saya adalah penuh warna dan simpel untuk Educandy. Nah, saya menginginkan Bapak Ibu silahkan tulis satu kata untuk Educandy. Menurut Bapak Ibu yang sudah pakai Educandy itu bagaimana? Kalau saya warna-warni simpel. Nah, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar kira-kira satu kata. Wah, saya dua kata ya berarti. Warna-warni dan simpel. Wah, simpel, gampang. Simpel ini berwarna. Ada lagi. Silakan tulis Bapak Ibu. Menarik. Menarik juga, sederhana. Jawabannya pendek. Segar. Wah, ini segar. Colorful. Menarik nih dari Ibu Mujiati. Cukup banyak di sini. Jadi kalau Educandy memang istilahnya karena ini adalah diperuntukkan untuk game ya, benar-benar ice break gitu di situ ya. Itu diberikan warna, apalagi namanya saja sudah di Educandy-nya saja sudah warna-warni. Menyenangkan juga. Jadi Bapak Ibu kalau ketika kita buat permainan, saya juga nanti akan coba buat yang Educandy dengan soal-soal yang susah seperti apa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mensimulasikan sendiri apakah Educandy itu cocoknya untuk game-game yang seperti apa. Kalau misalnya dibuat yang dibuat pilihan ganda yang agak rumit itu kita mengerjakannya seperti apa. Nanti kita akan coba Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu nanti ini terlihat merepotkan gitu, ya jangan pakai yang platform ini, platform Educandy, pakai platform yang lain di sini. Ada asik, menyenangkan, menarik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu Educandy. Hanya sayang sekali Educandy itu tidak ada rekap penilaiannya, istilahnya di situ yang menyebabkan Educandy tidak sesuai untuk evaluasi. Namun menyegarkan atau mengasihkan untuk
game di sini, Bapak Ibu. Tentu selalu ketika kita you create, you share, they play, itu yang paling penting. Jadi apapun yang anak-anak sekarang cerna, apapun anak-anak yang sekarang mereka pelajari itu adalah istilahnya tanggung jawab kita semua, guru, pendidik, ataupun dosen. Yang mereka, aktivitas mereka itu tergantung kita. Semakin gurunya kreatif, semakin gurunya memberikan layanan yang istilahnya bermacam-macam, menarik, interaktif, inovatif, tentunya di situ siswanya akan semakin lebih hebat lagi. Biasanya siswa itu kalau sudah diperlihatkan sedikit, dia akan mengulasnya lebih jauh lagi. Nah, di situ tugas kita salah satunya adalah memperkaya di sini, Bapak Ibu. Nah, jenis game edukasi, word sudah, matching pair sudah, quiz question. Nah, ini yang terakhir, quiz question. Quiz question. Saya akan coba dulu dengan Bapak Ibu. Nah, jenis game pilihan ganda Educandi. Bagaimana jenis game pilihan ganda Educandi? Tadi saya di awal sempat untuk membagikan ke Bapak Ibu bagaimana kalau misalnya saya membuat soal yang agak rumit gitu ya, dengan multiple choice-nya Educandi. Saya akan share Bapak Ibu di sini. Saya akan share link-nya. Coba Bapak Ibu cek ya. Mengerjakan lah, kita coba mengerjakan. Saya akan play. Saya akan share bagaimana rasanya nih kalau kita sudah merasakan di sini menggunakan Educandi untuk yang pilihan ganda. Silahkan klik di kolom komentar. Di situ sudah ada aktivitas yang akan dicoba. Itu adalah pilihan ganda. Itu akan dicoba. Silahkan Bapak Ibu rasakan sendiri bagaimana kalau misalnya pilihan ganda dengan agak rumit tapi menggunakan aplikasi Educandi. Silakan, bisa dicek di kolom komentar Bapak Ibu. Sebelum nanti kita akan lanjutkan tentunya. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan coba perlihatkan dua-duanya nih kalau bisa. Oke. Saya akan coba mainkan di HP ya, Bapak Ibu. Di HP itu kodenya adalah kode yang paling belakang. 9533E. Oke. Kita akan coba. Sudah? Belum mau masuk. Oke. Upaya menjaga kelestarian tanah. Sama ya Bapak Ibu, ini tampilannya kalau misalnya menggunakan PC, yang sebelah kanan itu menggunakan HP. Saya akan coba untuk main di sini dengan multiple choice. Nah, walaupun dia menggunakan aplikasi, tapi setelah dari aplikasi itu langsung larinya ke web lagi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya aplikasi yang Android ini itu hanya untuk memasukkan kode saja. Jadi kita bisa play seperti ini. Kita akan kerjakan. Wah, tanah berubah melalui proses alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan dengan perubahan tanah akibat proses alam. Yang mana ini proses alam? Apakah bendungan, penebangan pohon, pestisida? Oh ini. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi poinnya itu didapat dari waktunya. Semakin cepat dia juga poinnya akan semakin banyak di sini. Mempertahankan. Misalnya coba awur saja ya Bapak Ibu ya. Salah. Jadi dia tidak akan mendapatkan poin tapi berkurang 10. Kembali lagi, salah lagi berarti hilang. Nah, seperti itu. Nah, terasi ring kecuali ini. Nah, di situ dia akan menambahkan dan animasi yang di sini itu yang menyebabkan menyebabkan di Educandi itu menjadi menarik Bapak Ibu. Oke. Nah, itu adalah salah satu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah selesai mengerjakan nih? Ada yang sudah dapat poinnya berapa? Saya mendapatkan poin 40 nih Bapak Ibu. Ini boleh ditulis kalau sudah. Nah, itu adalah pilihan ganda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya nih? Bagaimana cara membuatnya? Oke. Untuk cara membuat di sini, Bapak Ibu,
pastikan masuk ke Educandy terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu masuk ke Educandy terlebih dahulu. Jadi dari Educandy ini Bapak Ibu akan mendapatkan pilihan Word yang kemarin, yang masuknya hanya satu kata saja. Matching pair itu ada satu kata dan satu kata kunci. Jadi ada pasangannya. Quiz question ini yang terakhir, yang ketiga. Jadi kita akan klik quiz question-nya. Nah, tampilannya di sini kita akan ubah belajar misalnya matematika. Ini berarti ganti penjumlahan. Nah, kita pilih create. Kita bikin yang sederhana ya, Bapak Ibu ya. Nah, langsung kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, misalnya question-nya adalah pakai teks 10 tambah 2 kurangi 3. Nah, sama dengan berapa? Nah, misalnya answer-nya ini adalah jawaban yang betulnya, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang betul berarti kita tulis 9. Misalnya ini yang salah 8. Ini lagi yang salah 15 misalnya. Ini lagi misalnya 16. Baru kalau sudah jawaban yang paling atas itu adalah jawaban yang betul. Pertanyaan, jawaban yang betul. Add question kalau sudah. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Cek, wah ini ada yang sudah mencoba. Dari Pak Poniman nih. Skornya 49 nanti. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menambahkan satu soal kembali. Question-nya. 3 tambah 5 kali ini ya. Kali 0. Berarti berapa nih? Misalnya di sini adalah jawaban yang betul. Ini perkalian dulu, ini kasih sama dengan ya. Misalnya di sini berarti 0 dapat ini 3. Terus di sini 8. Di sini mungkin 0. Terus yang ini kita lihat misalnya 15. Kita add question. Seperti itu. Jadi memang ini manual kalau Bapak Ibu untuk mengisikan dari importnya tidak ada. Jadi benar-benar Bapak Ibu menambahkannya adalah manual di sini. Ya. Kembali kita lihat di sini adalah teks lagi. Contoh ya 1 tambah 1 gitu. Ini 2 1 0 3. Terus kita pilih add question. Oke. Jadi ada 3 soal ya Bapak Ibu untuk membuat question. Jadi memang answer-nya itu adalah daerah yang paling atas nih, answer-nya. Jangan sampai salah untuk memberikan kunci jawaban. Kita sudah punya 3 soal. Jadi di sini kita lihat sudah ada 3 soal. Kalau gambar bagaimana? Nah itu menjadi satu pertanyaan. Kalau di Educandy itu memang untuk gambar ini menjadi sebuah batasan Bapak Ibu. Sayang sekali sebenarnya memang untuk Educandy batasan untuk memberikan gambar itu harus akun yang istilahnya akun yang premium. Jadi memang kita bisa tag saja untuk Educandy yang free di sini. Nah, jadi Educandy ini hanya terbatas kalau kemarin kata pakai teks, kalau gambar bagaimana juga tidak bisa memberikan gambar di sini. Jadi gambarnya itu merupakan akses untuk akun premium. Sebenarnya ini simple, bisa digunakan tapi hanya terbatas teks saja. Bapak Ibu sekalian di sini misalnya dari soal ini kita cukup 3 soal saja. Sebagai guru kita harus mencoba terlebih dahulu Bapak Ibu. Istilahnya mensimulasikan terlebih dahulu. Kita klik dulu. Mensimulasikan di sini. Boleh ada yang mencoba tadi. Kita pilih kembali. Di sini adalah kita pilih play. Jadi kita cek Bapak Ibu apakah jawabannya sudah betul atau belum. 3 tambah 5 kali 0. 3. Nah, itu. 1 tambah 1. 2. Nah, jadi untuk yang mudah-mudah seperti ini mungkin akan memberikan efek ke anak itu akan lebih enak. Apalagi misalnya kerjakan menggunakan tab tinggal disentuh-sentuh itu mereka akan lebih asik. Seperti
Misalnya ini ya, kita salah aja ya Bapak Ibu ya. Nah, dia akan kurang seperti itu. Masih bisa menjawab betul asalkan waktunya sisa. Nah, itu kalau sudah, kita kembali ke yang tadi, dan kita bisa share-kan linknya. Kita bisa share-kan linknya. Kita bisa share-kan linknya di sini. Nah, yang ada di bawah, di sini. Kita kopikan. Tapi bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk menampilkannya adalah menampilkan kode yang aplikasinya sudah diisikan oleh anak-anak tadi. Kalau misalnya dari sini berarti kodenya kode yang mana ya, gitu kan? Kodenya adalah kode yang Bapak Ibu misalnya yang ada di paling belakang di sini Bapak Ibu. Ada 9 ya. E400. Nah, itu yang bisa dimasukkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tunggu main multiple choice, dia baru akan membuka. Jadi kodenya kode yang belakang di situ. Jadi Bapak Ibu bisa kalau menggunakan tab cukup mudah saja, tinggal play, sentuh-sentuh itu lebih asik loh. Saya akan coba. Nah, oke seperti itu. Misal 15, oh salah. Ini, oh salah lagi. Ini, nah seperti itu. Jadi kalau waktunya masih cukup, dia masih bisa untuk menjawab. Oke, seperti itu. Itu menggunakan di sini. Ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu, tentu di sini adalah bagaimana kalau misalnya ditambahkan optionnya. Kita akan coba di sini Bapak Ibu, edit ya Bapak Ibu ya. Kita edit. Nah, jadi question, answer di sini alternatif itu kan. Nah, di sini tidak ada menu untuk menambahkan alternatifnya Bapak Ibu. Jadi memang alternatif istilahnya pangsa targetnya Educandi itu memang adalah pangsa pasar yang cukup sederhana dengan permainan yang simpel. Pilihan ganda yang cukup 4 saja, jadi tidak ada pilihan tambah alternatif kelima gitu, tidak ada. Alternatif keempat, alternatif keempat. Misalnya untuk SMA kan pilihan gandanya 5, nah ini hanya 4 saja untuk menggunakan Educandi di sini. Kalau untuk evaluasi mungkin platform lain memberikan layanan yang cukup di situ. Ada pertanyaan lagi, kalau misalnya sound itu apakah bisa untuk listening? Bisa, Ibu, tentu bisa untuk soundnya. Hanya untuk menggabungkan dengan sound itu harus premium, Bapak Ibu. Jadi untuk fitur premiumnya ini ada beberapa kelebihannya, namun memang harus berbayar untuk aplikasi Educandi di sini. Apakah bisa menambahkan sound gitu ya? Soundnya di sini sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu gunakan itu ya, cek gitu. Soundnya tidak begitu, hanya ada suara-suara saja. Nah, suaranya cuma deng, kluling gitu. Jadi untuk background tidak ada untuk menambahkan, hanya efek-efek suara-suara seperti ini misalnya. Saya akan coba dulu. Nah, deng, deng, kluling. Nah, hanya sederhana saja karena mungkin tidak begitu ramai ya kalau misalnya dalam gaming seperti itu dari Pak Budi ini untuk menjawab pertanyaan di situ. Jadi saya simpulkan kembali ya Bapak Ibu ya. Question-nya sederhana. Jadi answer-nya batasannya hanya 4. Untuk bisa menambahkan pertanyaan dengan update dulu ya. Untuk menambahkan pertanyaan dengan sound, Bapak Ibu lihat di sini, menambahkan pertanyaan dengan sound, Bapak Ibu akan mendapatkan batasan seperti ini yang mengharuskan Bapak Ibu untuk berlangganan Educandi secara premium. Nah, seperti itu. Itu akan menjadi salah satu batasan di sini untuk akun free-nya. Oke, contoh Nougat and Crosses. Jadi untuk Nougat and Crosses boleh, nanti kita akan coba. Tapi kita fokus untuk melanjutkan kembali terlebih dahulu Bapak Ibu, untuk ini adalah multiple choice. Jadi pilihannya adalah pilihan ganda Educandi itu multiple choice. Bagaimana menulis soalnya? Ditulis manual ya. Jadi masukkan satu-satu, kalau sudah ada soalnya di copy satu-satu. Bagaimana menentukan kunci jawabannya? Kunci jawaban adalah jawaban paling atas.
yang lain alternatif itu adalah jawaban salah. Yang ketiga, apakah bisa menambahkan 5 untuk pilihan gandanya? Belum bisa. Jadi hanya bisa 4. Bagaimana untuk memunculkan gambar ataupun suara? Harus fitur premium. Kalau free itu terbatas untuk teks saja. Nah, itu untuk sekilas tentang multiple choice atau quiz question di sini Bapak Ibu. Jadi lebih tepat sekali lagi itu adalah untuk konfirmasi sebenarnya, bukan tepat untuk evaluasi. Seperti itu. Nanti kita akan coba ya. Untuk yang bergambar seperti kemarin itu kita buatnya adalah bagaimana menyatukan gambarnya yang lain, Pak. Tidak bisa masuk ke dalam Educandy tetap. Educandy-nya hanya Word, tapi kita berikan strategi, simak gambar, kita tayangkan di LCD misalnya gambarnya, dan pasangannya kita pakai matching yang kemarin. Itu kita pakai matching. Nanti saya akan coba kembali di situ. Nah, kalau untuk berbayarnya mungkin Bapak Ibu bisa cari share-nya untuk Educandy berapa, karena Educandy ini termasuk termasuk salah satu aplikasi yang masih jarang dipakai, masih belum familiar. Jadi belum ada akun-akun yang distributor yang menjual, mungkin langsung ke Educandy-nya. Jadi nanti untuk aksesnya premium silakan coba Bapak Ibu cek untuk di webnya Educandy di situ. Nah, selanjutnya saya akan tips share nih kepada siswa bagaimana share game Educandy supaya tepat sasaran, tidak siswanya pusing gitu ya. Jadi ada tips share untuk game Educandy. Tips share untuk game Educandy di sini adalah yang pertama adalah share link dari menu share seperti tadi. Itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih permainan. Namun kalau Bapak Ibu ingin secara langsung ke permainan tertentu, mainkan gamenya terlebih dahulu. Kemudian baru bagikan link yang ada di browser. Yang ketiga adalah berikan perintah yang jelas di kolom Add Activity Detail. Nah, kalau mau dengan gambar adalah kombinasikan kuis dengan gambar. Saya akan praktekkan satu persatu bagaimana share kepada siswa agar lebih efektif di situ. Kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana untuk share kepada siswa agar lebih efektif. Satu ya Bapak Ibu ya, misalnya untuk main matching atau main kata dulu ini. Kita edit di sini. Jadi ini adalah permainan kata atau game edukasi main kata yang saya hanya input kata-katanya adalah COVID-19, guru, edukasi, game, dan belajar. Ada 5 kata. Di sini bisa bermain 3 jenis. Word search, spell it, dan anagram. Itu untuk main kata ya, untuk word ya. Jadi untuk main kata ada 3 jenis. Word search, spell it, sama anagram. Untuk menu share-nya, saya tekankan kembali untuk menu share-nya, ini di sini, itu adalah menu share yang siswa nanti akan memilih permainannya sendiri. Jadi kalau mau menyeragamkan, kadang anak-anak akan kacau kalau menggunakan menu share ini. Jadi kita akan coba buka ya, Bapak Ibu ya. Kita pastekan di sini. Kita buka. Tampilan yang diterima anak-anak adalah seperti ini. Ada 3 permainan yang mereka bisa pilih. Jadi Bapak Ibu guru harus mengarahkan, ayo anak-anak main word search. Jadi anak-anak baru pilih word search. Tapi kalau untuk dipaksakan agar langsung word search, juga bisa Bapak Ibu. Caranya untuk memaksakan agar misalnya, saya maunya adalah anagram deh, jangan word search atau spell it. Bapak Ibu kembali ke menu yang tadi. Dari play game edukasi, jadi dari arahan saya tadi kan share game untuk anak-anak bisa memilih gamenya masing-masing. Untuk dipaksakan ke game tertentu, kita mainkan dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus klik dulu. Di sini kita akan mendapatkan linknya. Di atas, kalau Bapak Ibu cek, di sini kita akan mendapatkan linknya. Dan anak-anak kalau dengan link ini, kita akan kopikan. Dan kita buka. Anak-anak akan langsung bermain anagram. Kita pastekan ya.
Enter. Jadi mereka tidak akan memilih game word search ataupun memilih game yang lain. Jadi mereka akan langsung bermain anagram. Jadi kita tidak perlu, anak-anak ayo kita coba bermain anagram. Enggak, tapi mereka langsung diarahkan ke link yang anagram seperti ini. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Jadi di game edukasi untuk search untuk Educandy, yang pertama, ini mah login. Oke, saya akan coba yang word search ya, game edukasi di sini. Saya akan edit. Nah, di dalam menu itu ada 3 bagian sebenarnya. Bagian edit soal, di sini soalnya. Di sini play game, itu simulasikan terlebih dahulu kita. Yang ini share game. Kita bisa kopikan, anak-anak bisa memilih dari 3 ini. Atau kita bisa membuka aplikasinya terlebih dahulu, memainkan gamenya terlebih dahulu, kita bagikan linknya di sini. Oke ya. Oke. Itu. Satu lagi untuk memperjelas anak-anak, silahkan Bapak Ibu bisa tambahkan add activity detail di sini. Silahkan bermain anagram, misalnya ya. Anagram dengan cara menentukan huruf sesuai urutan kata. Itu bisa ditambahkan. Seperti ini. Jadi kita kalau misalnya buka dengan link ini, Bapak Ibu kita akan pastekan di sini, kita enter, nanti akan muncul perintahnya. Note-nya, silakan bermain anagram dengan cara menentukan huruf sesuai urutan kata. Nah, anak-anak akan bermain anagram. Seperti itu. Itu bisa ditambahkan di paling bawah. Sekali lagi, ini soal, ini simulasi mengerjakan, ini link share-nya, yang paling bawah activity detail. Jadi ada 4 bagian sebenarnya untuk memperjelas di situ. Di situ. Nah, ada yang tanya, berapa maksimal permainan? Saya belum capai maksimal, Bu. Ternyata 5 lebih. Kalau 5 activity lebih. 5 activity lebih saya coba untuk membagikan ini beberapa saya buat. Ini tidak ada maksimalnya berapa, mungkin 10 atau berapa juga kurang tahu. Silakan Bapak Ibu coba membuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih bisa. Dari 8 ini masih bisa. Silakan coba Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba kembali. Tadi Bapak Ibu saya sudah untuk share-nya ya. Teknik share-nya seperti apa. Sekarang saya akan coba yang mengedit untuk yang main cross satu yang XO itu loh, yang main XO. Apakah bisa dibuka di HP? Bisa, Bapak. Bisa dibuka di HP. Link ini nanti bisa diganti sesuai materi, bisa. Saya akan coba mengubah linknya ya menjadi bit misalnya nanti setelah ini. Oke. Bumi, planet, matahari, bintang, bima sakti, galaksi. Kita tambah lagi supaya ada 9. Apa Bapak Ibu? Ayo usulkan ke saya. Misalnya komet. Di sini ada ekor gitu ya. Oh, kalau yang ada ekornya berarti komet. Terus lagi. Tambahkan kembali. Terus dari sini ini sudah ada 4, kurang 5 lagi nih Bapak Ibu. Ayo boleh usul Bapak Ibu tentang pasangan-pasangan yang ada di tata surya. Yo, apa saja Bapak Ibu silahkan tuliskan pasangan-pasangan yang ada di tata surya. Bumi itu planet, matahari itu bintang, bima sakti itu galaksi. Wah nih ada yang usul mungkin. Wah ya benar. Jupiter ya. Jupiter itu adalah paling besar. Paling besar. Oh, yo, kembali lagi yo, Bapak Ibu, tambah lagi. Supaya 9 nih, supaya kita bisa main yang knock and crosses. Itu pertanyaannya harus 9 nih. Bantu saya Bapak Ibu untuk menambahkan. Sabuk planet, asteroid gitu ya. Asteroid itu adalah sabuk planet. Sabuk planet itu aja lah, enggak apa-apa.
Bulan panas. Bulan satelit lebih tepatnya bulan satelit. Oke, wah seneng nih saya nih kalau gini. Bantu Bapak Ibu kita buatnya bareng-bareng, wah ini lebih bagus nih. Bulan satelit lebih tepat. Venus bintang kejora, wah oke nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi masih. Venus bintang kejora. Apa nih dia? Tambah aja. Merkurius paling dekat matahari saja. Kurang satu lagi. Merkurius paling dekat matahari. Oke, ini sudah ada 9. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba permainan di sini, Bapak Ibu untuk yang nougat and crosses itu harus wajib. Itu adalah dengan seperti ini, dengan apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 pertanyaan. Oke, ini bagian soal sudah. Bapak Ibu bisa mencoba dulu. Terus bisa share. Saya akan coba praktekkan ini itu dengan menggunakan HP ya Bapak Ibu ya, coba ya. Yang sebelah kanan itu saya menggunakan HP ini. Nah, kita clear. Kita masukkan kode yang ada di paling belakang. Di paling belakang di share itu kan ada tulisan 9 dB. Kita masukkan 9 dB. Oh, keliru. 9 dB terus 10. Kita coba masuk. 9 dB 10 ya. Kita sudah ada di situ. Terus kita akan bermain knock and crosses. Klik knock and crosses. Dia akan membuka kembali seperti itu. Kita akan tunggu tampilannya seperti apa nih sebenarnya. Nah, ini mungkin akan bermain dengan anak-anak nih misalnya. Bapak Ibu mau memainkan play ya. Again komputer aja ya. Atau Bapak Ibu bisa ayo anak-anak pasangannya dengan satu meja gitu, dua anak itu bisa. Atau saya coba main dengan komputer. Play again komputer. Saya dulu nih. Oh, gini ya. Jadi terlihat semuanya ada, pertanyaannya 9. Kita coba yang Jupiter dulu. Jadi kalau main seperti ini kan harusnya kan yang tengah dulu ya. Paling besar. Gimana nih? Tarik. Oh, gini Bapak Ibu. Ditarik, di Jupiter dilepas. Oke, seperti itu. Terus komputer akan bermain nih. Wah, dia tahu juga nih Bapak Ibu ya. Kita yang buat soal nih, jangan sampai kalah nih Bapak Ibu. Matahari berarti nih, kita supaya lebih mudah kita harus pakai yang, kita bumi dulu aja. Bumi itu planet. Wah, karena kita udah tahu nih Bapak Ibu ya. Gimana nih komputer nih? Wah, nggak mau kalah nih Bapak Ibu. Kita akan pakai matahari. Matahari adalah bintang. Nah, komputer mau bagaimana ini Bapak Ibu? Bintang kejora Venus. Saya tidak mau kalah nih Bapak Ibu ya. Asteroid ini adalah sabuk planet tadi. Nah, seperti itu. Itu kalau kita main menggunakan knock and crosses dengan anak-anak tentu harus ada versus ya. Jadi satu dengan yang lain. Lebih seru kalau misalnya mereka bermain dengan teman-temannya. Saya yakin ini akan lebih menyenangkan ketika bermain dengan rekan-rekannya. Wah, ini harusnya saya harus menang nih. Dan mereka akan mengulang-ulang seperti itu kalau mau diulang ya misalnya ya. Mau diulang tinggal langsung di reset saja. Nah, seperti itu. Dan mereka akan bermain-bermain dengan cara menggeser seperti ini. Kalau salah misalnya ya, seperti apa dari tadi nggak pernah salah. Oh, kalau salah berarti tidak dapat kesempatan untuk silang ataupun bulat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemungkinan kalau ini untuk bermain tidak bisa 2 HP, Bu. Jadi untuk 1 HP tapi untuk berdua. Permainannya tidak bisa dengan 2 HP. Kalau HP-nya masing-masing mereka bisa bermainnya adalah lawan komputer.
Tapi kalau mau 2 orang berarti jangan 2 HP, tapi 1 HP untuk 2 orang. Jadi versus 1 HP, 2 orang dia akan bermain seperti ini. Mencoba. Nah, seperti itu. Nah, dia akan bermain kalau 1 HP, kemungkinan lawannya adalah komputer. Oke, seperti itu. Itu sudah dicoba beberapa knock and crosses. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu semua yang sudah di sini, yang mengikuti ini sudah membuat game menggunakan Educandi. Silahkan Bapak Ibu share, saya akan coba buka satu persatu. Saya akan coba buka satu persatu yang Bapak Ibu sudah membuat gamenya. Silahkan bisa share yang sudah membuat gamenya, saya tunggu nih Bapak Ibu nih. Silahkan share di kolom komentar Bapak Ibu. Atau sambil yang lain mau bertanya boleh. Kita sambil tunggu siapa yang share, kita akan coba mainkan karena kebetulan biasanya kalau dengan rekan-rekan yang lain itu akan lebih seru Bapak Ibu tentunya. Oh, game yang saya buat nih, coba biar rekan-rekan juga mencoba. Itu silahkan Bapak Ibu sharekan nih, sudah ada mungkin satu nih. Oh, sudah ada dari Ibu Salamah, sorry, mohon maaf. Ibu Salamah, saya coba buka ya, Ibu ya. Hebat Bu. Oh, ini membuat yang multiple choice ya, jadi yang question yang terakhir. Name of the month. Wah, ini saya coba dites ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini. Oke, saya dapat poin berapa Bapak Ibu? This is month April. Nah, ini kalau besok dibuat pas Mei diganti lagi ya Bu ya. August before apa nih? Agustus September. Wah, situ ya. Desember after November. Nah, ini unik, enak sekali. Mantap Bu, mantap. Ibu Salamah. Keren. Dari Bapak Isanuddin, kita akan cek nih. Bapak Isanuddin. Wah, ini Word. Pak Isanuddin, saya diharapkan main yang mana, Pak? Main word search atau main yang spell it atau main anagram nih? Dari Pak Isanuddin, saya tunggu nih. Nah, jangan tiga-tiganya, satu saja. Coba silakan. Ada yang Bu Agustriani sudah mengirim yang langsung saya arahnya kemana nih? Yang anagram, oke, anagram. Materinya apa tadi? Tata surya. Harus bisa nih. Tata surya, ya. Kita akan cek. Wah, Bapak Ibu ngerjain saya ini. Banyak banget ini. Salah. Ini apa nih? P. Nah, ini. Panas kali ya? Bukan. Salah. Wih, dipasang perban ini. Wah, ini unik nih. Ini tahu nih saya nih. Wih, keren nih ini mainannya ya. Apa nih? Aduh, apa ini? Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika kita mencoba tentu kita pun akan kesulitan. Tapi kalau mereka akan mengulang, mereka pasti akan punya kesempatan ulang lagi sekali lagi Pak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu revolusi nih. Keren nih. Kata-katanya kalau semakin susah semakin enak nih. Ini Jupiter nih. Nah, berapa ini Pak? Jangan-jangan soalnya 100 nggak? Selesai ini saya Pak. Masih ada lagi. Waduh. Apa ini? Rotasi nih. Oke. Masih ada lagi. Wah, cukup Pak ya. Saya akan mencoba yang lain kembali ya. Pak Isan keren deh. Kata-kata kuncinya ini memang anak-anak perlu dikenalkan seperti itu. Jadi pasang perbanding dan yang lain. Saya akan coba lagi dari Ibu Agustriani. Langsung kalau ini saya harus langsung ke berarti paling tidak harus Ibu kurang nih Ibu. Kurang katanya untuk bermain satu ini. Ibu perlu mencoba dulu, harus paling tidak ada 2 kata.
Nah, bisa diperbaiki, Bu. Nanti bisa diperbaiki. Dari Bagus Triani ini. Dari Pak Ridwan. Saya akan coba Pak Ridwan. Saya main apa ini Pak Ridwan? Wah, yang belum pernah dicoba saja ya. Yang belum pernah dicoba crossword ini biasanya susah nih. Crossword aja ya. Saya akan coba crossword ya. Oke. Wah, udah banyak ini. Saya untuk mencoba satu-satu ini. Waduh, ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, coba diisi Bapak Ibu. Untuk mengerjakan spell aid dan anagram sulit karena tidak tahu kata kuncinya. Harus ada dari word search dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan nanti untuk menambahkan itu di keterangannya, di note-nya. Tata surya itu berarti istilah-istilah itu akan muncul ketika kita dicoba. Oh ini bisa nih Bapak Ibu misalnya pilih ini. Nah itu salah satu jenis zakat. Nah itu misalnya Bapak Ibu bisa cek apa di sini. Ya Bapak Ibu ya. Bisa ditulis di situ. Oke, sudah banyak banget nih Bapak Ibu. Saya mau coba yang mana ini lagi nih? Ibu Anis nih. Wah, bisa juga nih. Ini tentang apa nih? Puisi. Coba pakai Metsap. Puisi. Bahasa Indonesia kelas 10. Wah, ini ngetes saya semua ini. Wah, puisi baru 8 baris. Waktu 4. Nah, benar. Ini Septima kali. Salah, Septima 7. Oke, soneta. Wah, ini Bang Roma soneta. Soneta 14. Oh, berarti banyak oktav ya 8 tuh. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu keren-keren sekali. Bapak Ibu sudah membuat kuis-kuisnya dan siap untuk didistribusikan ke anak-anak. Namun sekali lagi, Educandi itu lebih ditekankan kepada permainan untuk memberikan semangat anak untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Dengan berbagai jenis dan Bapak Ibu semakin mencoba, tentunya Bapak Ibu akan menemukan bagaimana strategi, walaupun Educandi ini hanya memberikan free-nya itu untuk Word saja, tapi Bapak Ibu bisa mengkombinasikannya dengan gambar yang bisa kita taruh sendiri, misalnya ditampilkan di LCD dan kasih keterangan 1, 2, 3, 4, itu bisa untuk yang lain. Seperti itu, mungkin Bapak Ibu silakan untuk yang mau bertanya langsung. Seperti itu Pak Randy. Baik Pak Klik, silakan Bapak Ibu, silakan masih ada beberapa waktu ini ke depan. Untuk bertanya secara langsung, boleh bertanya secara interaktif atau bisa juga tulis di kolom chat ya. Atau bisa juga Bapak Ibu nanti mencoba-coba dulu, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya di grup WhatsApp, nanti di sana ada Pak Klik maupun Bu Indri, nanti bisa bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu, sepertinya dari tadi sudah banyak yang mencoba ini. Ini Ya, apa Pak, sudah terjawab di kolom chat Pak Klik, mungkin bagaimana cara main dengan teman di 2 HP apa sudah terjawab? Sudah Pak. Oh, sudah terjawab. Berarti Ya, sudah terjawab. Hampir semua sudah terjawab ya Bapak Ibu. Ya, kalau equation ya. Oh, iya ya, di sini equation mungkin karena belum support ya Pak Klik ya. Iya, sekali lagi karena Educandi itu sangat sederhana. Jadi dia menekankannya adalah simple bagaimana. Apalagi untuk inputnya saja hanya kata saja, tidak bisa input gambar. Sebenarnya kalau bisa input gambar, mungkin equation itu bisa dijadikan gambar terlebih dahulu di-upload di situ. Nah, satu lagi, sinyal juga memang menjadi salah satu yang istilahnya online seperti ini, memang sinyal menjadi hal utama untuk kelancaran anak-anak. Seperti itu, Bapak Ibu. Carilah strategi-strategi tertentu, mungkin sedikit-sedikit bagaimana untuk matematika, strategi kata-kata kunci, ataupun apa yang secara sederhana itu bisa untuk membuat istilahnya pancingan untuk anak-anak seperti itu. Untuk anak-anak misalnya bagaimana mereka dengan kode-kode tertentu lah seperti itu Bapak Ibu misalnya. Oke, ini ada lagi. Ada logo FB dan Twitter itu bagaimana manfaatkannya? Atau hanya sekedar share ya Pak Klik ya? Sekedar share saja Pak. Oh, langsung mengarah maksudnya ya, langsung. Ya.
Sebenarnya sama juga dengan link. Kalau link kan bisa diarahkan ke macam-macam. Kemana saja gitu ya. Kemana saja. Jadi lebih baik untuk link di situ. Link aja ya, Pak. Link saja. Ya, oke Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Saya rasa cukup ya Pak Klik ya untuk hari Betul sekali, ini. Pak. Cukup. Terima kasih Pak Klik atas pemaparan materinya ya. Terima kasih juga Bu Indri tadi yang sudah menyampaikan materi tentang Word Wall. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di hari aktif ini, untuk tetap semangat belajar ya, belajar bersama di sini karena sekalipun Pak Klik maupun Bu Indri seorang narasumber, kita semua di sini adalah seorang pembelajar yang sama-sama tetap belajar gitu ya. Bahkan ketika saya juga menjadi narasumber, saya juga banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi tetap kita semua di sini belajar bersama gitu ya. Untuk Educandi dan Word Wall, apabila ada kesulitan baik dalam beberapa hari ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat di grup WhatsApp, nanti kita akan bahas bersama, kita cari solusinya. Begitu aja Bapak Ibu. Kemudian informasi ke depannya, jadi ada satu kelas lagi di akhir pekan ini, di bulan puasa ini, yaitu kelas, bisa dicek nanti di web kami, guruinovatifindonesian.com. Bentar. Sepertinya kayaknya error. Oh ini ya, kita hari ini berada di sini, jadi di kelas game edukasi. Kemudian di hari Sabtu depan, kita masih ada satu kelas lagi, yaitu kelas animasi. Ya, mungkin ada yang sudah pernah membuat Animaker ataupun Powtoon, nanti kita akan bahas secara detail di sini dengan Pak Nanang Sriadi dan juga Pak Noval Abdillah. Oke, saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga dengan adanya kelas-kelas virtual ini, kita ya sebagai pendidik, baik guru, dosen, widaiswara, ataupun yang mahasiswa secara umum, kita mampu menerapkannya dan meningkatkan keilmuan kita dalam hal pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Waalaikumsalam.